Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak, khususnya pengurus pengajian, pengurus masjid. Iringan doa jazakumullah khairan jaza, semoga Allah membalas dengan balasan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan cucuran rahmat serta limpahan barokah. Amin. Dalam satu hadis dikatakan Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu kunci dari ibadah. Nah, kenapa kok doa itu dianggap kunci dari ibadah? Karena hidup kita tidak lepas dari 3 persoalan, kata Imam Ghazali. Sehingga 3 persoalan itu kita selalu bergantung kepada Allah. Nah, itulah gunanya doa. Yang pertama, minta perlindungan. Jadi satu bahaya yang akan datang tentu kita minta lindungi, atau bahaya yang barangkali terjadi dengan kita ya minta lindungi. Yang kedua, minta pertolongan, minta tolong dengan Allah. Ya, lagi situasi ekonomi sulit ya minta tolong supaya dilepaskan dari kesulitan itu. Yang ketiga, hakikat doa itu adalah menyampaikan hajat, keinginan. Doa kita itu Pak, kalau nggak minta perlindungan, minta pertolongan, menyampaikan hajat dan keinginan. Semua ibadah itu begitu. Dalam sholat tadi itu malah 6 tempat berdoa. Ya. Nah, Bapak nggak usah catat, ada brosur nanti tinggal sudah difotokopi, tapi sebagian itu sudah saya ungkapkan semua itu di sana itu. Itu hakikat doa. Dalam sholat itu malah tempat berdoa itu lebih banyak, ada 6 tempat. Pertama, sesudah takbiratul ihram, itu tempat berdoa. Yang kedua, waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu tempat berdoa. Ya. Yang ketiga, waktu duduk antara 2 sujud, sujud, duduk, nah itu tempat berdoa. Ya. Yang keempat, sewaktu kita sesudah tahiyat akhir, sebelum salam. Yang kelima, waktu sujud terakhir, itu tempat berdoa, sujud terakhir itu. Ya, kalau nggak bisa dengan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam hati aja. Setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali ya, minta dengan Allah waktu sujud itu. Begini dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Dibenarkan itu Pak. Doa dalam bahasa Indonesia. Begitu. Tempat berdoa, karena itu kalau bisa bahasa Arab, ada doa yang diajarkan Nabi. Ya. Sudah ada lagi doanya. Tapi kan terkadang doa kita itu khusus, berbeda. Ya. Doa BUMN sama doa DPR MPR udah lain lagi doanya. Jadi lain-lain. Nah, yang keenam adalah setelah membaca surah sebelum ruku, khusus untuk sholat witir, itu tempat berdoa. Jadi kalau kita sholat witir Bapak, rakaat ketiganya misalnya atau rakaat pertamanya memang 1 rakaat, setelah membaca surah Fatihah, surah, itu tempat berdoa sebelum kita ruku itu. Nah, di Indonesia kurang populer menyampaikan doa di kala witir sebelum ruku, itu kurang populer. Ya, di Indonesia itu cuma di Mesir juga kurang populer, justru malah di Turki itu ada kelompok yang menyatakan kalau witir itu doanya bukan waktu i'tidal tapi sesudah membaca surah sebelum ruku. Itulah hakikat doa. Kemudian di brosur ini juga terungkap jawaban doa. Jawaban doa dari Allah itu ternyata ada 4 hal, 4 kemungkinan ya. Jadi salah satu mesti ada itu, makanya doa kita itu harus diyakini diterima. Cuma mungkin apa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 di sini jawaban doa itu.
Jawaban pertama memang di dunia, diberi Allah langsung di dunia. Ada. Doa bulan Februari, Maret dikasih. Ada. Doa Senin, Rabu udah dikasih oleh Allah. Ada yang kontan di dunia. Tapi ada juga yang ditangguhkan Allah. Ditangguhkan itu maksudnya ditunda dikit. Doa tahun 2015 belum terkabul. Ya, siapa tahu 2016 ditunda juga. Nah, kenapa ditunda? Nah, itu hak Allah, nggak usah dilaporkan ke KPK segala macam itu. Itu memang hak Allah menundanya itu. Menunda itu. Bapak nyalon pengen jadi presiden, ya, pasti ditunda lah tahun 2019 nanti baru pemilu. Nggak mungkin dikabulin kan? Begitu. Nah, kenapa bisa ditunda itu? Nah, itulah gunanya kita selalu berbaik sangka dengan Allah. Karena Allah itu lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Itu masalahnya. Mana yang terbaik. Bahkan itu Pak, malaikat itu yang kadang gelisah melihat ada doa orang mukmin yang rajin ibadah, kenapa ditangguhkan ini. Ada yang kurang baik, orangnya malah dikorban. Ada yang begitu. Itu malaikat itu Pak, di langit, di arsy itu sampai negor Allah. Kenapa ini tetangganya yang ahli maksiat kok harus kita beri? Ini yang ahli ibadah malah ditangguhkan. Nah, begitu. Allah terangkan dengan malaikat itu tadi. Apa jawab Allah? Inni uhibbu, kata Allah, an asma'a du'a'ahu. Aku itu masih senang mendengar dia berdoa. Makanya tangguhkan supaya dia doa terus. Nah, dia kan pengen jadi presiden. Nah, 4 tahun sampai 2019 kan doa terus. Karena Allah itu senang. Begitu. Nah, itu logika masuk di akal. Karena Allah senang mendengar kita berdoa. Ada yang doa duda minta dapat istri, Senin doa, Rabu dikasih. Nah, Kemis kan nggak doa lagi, udah ada istri. Padahal Allah lagi senang-senangnya dengan doanya. Nah, itu masalahnya. Makanya ditangguhkan doa supaya dia terus berdoa. Pokoknya Allah tuh senang melihat ratapan orang ibadah itu. Senang. Gak usah banyak-banyaklah, contoh kalau pengamen datang, Bapak pengamen bawakan lagu yang enak, itu nggak bakalan buru-buru ngasih dia duit. Karena senang. Pasti belakangan ngasihnya. Pengamen di HI, saya pernah lihat pas lampu merah disamperin, kita lagi pakai peci, pakai jas, nggak nyanyi dia, baca sholawat dia. Sholatullah, nah kita senang. Kita selesaikan dulu sholawatnya baru ngasih duit. Yang kita kasih duit buru-buru, yang kita nggak senang, jreng, haleluya, nah itu buru-buru ngasih duit. Karena nggak suka. Begitu. Jadi masuk akal. Yang ketiga, sengaja Allah nggak kabulkan di dunia, nggak ditunda di akhirat, tapi kemungkinan ketiga itu ditunda Allah di akhirat. Jadi nggak dikabulkan di dunia ini, nggak ditunda juga di dunia, di akhirat. Nah itu hak Allah juga. Sampai kata Nabi di hari kiamat itu banyak hamba Allah itu berdoa minta dengan Allah, ya Tuhan kami tolong tangguhkan di akhirat semua doa kami. Ternyata menolong doa kita yang ditunda di akhirat itu, menolong kita. Nah ada juga yang keempat kemungkinan Pak diganti. Jadi kemungkinan diganti doa kita itu, pertama untuk menghapuskan dosa. Alhamdulillah. Doa nggak dikasih, dosa diampunin, alhamdulillah. Yang kedua, mengganti siksaan di akhirat, ya alhamdulillah juga. Harusnya kita tersiksa di kubur, nggak jadi karena doa. Ditangguhkan Allah di akhirat untuk menggantikan siksaan itu. Nah kemungkinan ketiga diganti merubah takdir buruk, takdir kita di dunia ini. Saya berdoa, ya Allah, mohon rezeki segini. Kata Allah ganti, ya, ganti takdir dia yang buruk. Besok tertulis di azali bakal kecelakaan di jalan tol.
umpamanya. Allah tahu. Ganti, coret, nggak jadi kecelakaan. Ya, tapi doanya jangan dikasih. Ya, padahal minta rezeki 5 juta, kecelakaan bisa 50 juta habis duit. Itu namanya merubah takdir buruk. Itu jawaban doa Bapak. Kemudian diungkapkan juga di brosur ini, nanti di copy Pak, di bagian sudah ada. Syarat berdoa. Syarat berdoa ini kan ada dalil. Pertama kita harus beriman. Kedua mentaati perintah Allah. Itu Quran semua itu Pak. Uji budak watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jika hamba itu mau meminta, hendaklah dia taat dulu dengan perintahku dan beriman kepadaku. Harus sabar. Jangan tinggalkan sholat, baru nilai doa itu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ayat itu. Kalau kamu mau minta harus sabar sholat. Ada juga yang nggak sholat kok dikasih ya karena rahmannya Allah. Tapi ini karena rohimnya Allah Bapak. Nah karena rohimnya ini nih, jawaban tadi itu menguntungkan semua. Ya, itu bedanya. Membaca sholawat itu syarat. Karena ada hadis inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabika. Doa kamu terhenti antara langit dan bumi kecuali sudah dibacakan sholawat. Nah sholawat itu bisa di awal, di tengah, bisa di akhir. Makanya orang kalau berdoa itu kan ada sholawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, ada awal. Ada juga yang awal enggak akhir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ada. Jadi jangan lupa itu dibacakan sholawat itu. Nah, ini kan kadang nggak tahu syaratnya itu. Pakai bahasa Indonesia, walhamdulillahirabbil alamin aja, nah, nggak ada sholawatnya. Repot itu. Begitu, itu syarat itu Pak. Merendahkan diri, jangan sok, artinya doa itu jangan merasa cukup, ya Allah rezeki 5 juta, kalau nggak ada juga masih ada tabungan, ini nggak bisa begitu. Ya, itu namanya kita ini fakir di hadapan Allah. Nyerah aja udah, semua punya beli Allah yang punya kuasa dengan kita. Harus yakin. Itu juga hadis Nabi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu harus yakin diijabah. Iya, diijabah di 4 soal ini. Kemudian menyampaikan pujian lebih dahulu Bapak. Ini zikir. Jadi ada hadis berbunyi iza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah. Wassana'i alaihi. Kalau mau berdoa tolong puji dulu Allah, kata Nabi. Sifatkan dia. Jadi nggak salah kalau orang itu misalnya mau berdoa mendoakan ahli kubur. Lah aku baca Yasin. Lah aku baca tahlil, yaitu mensifatkan Allah, memuji Allah itu tadi loh. Dalilnya itu. Jadi kaitannya ke doa. Kok ini baca Quran mensifatkan Allah? Kok ini berzikir baca tahlil? Ya untuk memuji Allah tadi. Itu tujuannya itu. Kaitan doa. Karena ada hadis Nabi. Kalau kamu mau berdoa, puji Allah sebanyak-banyaknya. Tidak berkeluh kesah. Jadi semua doa gak usah terlalu dipertanyakan. Udah doa nih Pak Ustadz, udah berapa kali tahajud. Tahun ini belum ada angin-anginnya nih. Pak makan begitu. Itu ada hadis bunyi begini Pak. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal fayaqulu qad da'utu falam yustajab li. Akan diijabah dari 4 soal tadi itu, 4 jawaban tadi, doa orang asal dia jangan mengatakan udah berdoa kok belum terkabul-kabul. Jangan. Itu nggak boleh Nabi ngomong begitu. Nah yang ke-10 ini Pak, menghindari makanan yang haram. Itu syaratnya. Nah ini kalau lihat syarat ini kita repot. Belum tentu kita memenuhi 10 syarat itu. Makanya dianjurkan kalau kita awal berjamaah doa. Itu kegunaan. Doa berjamaah tadi itu Pak. Terpenuhi syarat ini. Masa dari sekian ratus ini, barangkali kita cuma memenuhi syarat pertama, yang lain syarat kedua. Terangkat doa itu karena memenuhi syarat. Begitu. Itu kelebihan sholat berjamaah. Termasuk sholat
berjamaah. Jadi berjamaah, doa berjamaah itu lebih bagus, terpenuhi syarat ini. Nah kalau kita sendiri ya kan belum terpenuhi syarat itu. Nah kalau nggak terpenuhi, mengharapin rahman Allah aja. Begitu. Kemudian ini ada tersebut lagi di bawahnya adab berdoa, adab, bukannya syarat, adab. Bahasa kita ini apa nih? Tata krama. Jadi berdoa itu juga ada tata krama. Pertama ini disebutkan istighfar, harus minta maaf Pak. Jadi wajar kalau berdoa itu istighfar. Nah yang kedua harus khusyuk adabnya itu. Orang kita mau minta masa kagak khusyuk, pikiran kemana, mulut kemana. Makanya saya pernah ngeritik tuh kalau orang ngadakan selamatan bulan kemarin tuh di Lebak Bulus. Nah tuh saya bilang sama panitianya langsung, jangan ngeluarin besek ini tatkala orang berdoa. Iya, ini gara-gara terakhir tuh doa, besek dikeluarin. Bagaimana mau khusyuk doanya? Nah biasanya kan begitu Pak. Itu lagi memimpin doa, sibuk ngatur, amin besek. Amin, 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 amin. Mana ada khusyuk tadi? Nek ngoporin besek, amin, amin. Mulut kemana, tangan kemana, kiranya kemana. Jadi memang kitanya kurang ngatur. Kalau pada lihat penselamatan, kalau ada doa dianggap terakhir, kepanjangan juga jamaah ada amin, amin, gitu aja udah. Bukannya amin benar, untuk amin kepanjangan dulu doa. Udah main amin aja udah. Nah itu kurang khusyuk, kurang adab kita itu. Besek lagi keluarin, mau berdoa anakku, salah. Selesai berdoa baru keluarkan tuh besek. Adab yang ketiga itu roja, artinya banyak harap, jangan putus asa. Tadi jawaban udah tahu tuh, di dunia dikasih, ditangguhkan, ditunda di akhirat, diganti. Jadi banyak harapan, menghadap ke kiblat. Itu adab juga, jadi tidak berarti kalau nggak menghadap ke kiblat nggak boleh, nggak boleh. Adabnya saja. Ya. Cuci dari hadas, adabnya. Ya, jadi nggak ada wudhu juga sah, doa masih boleh. Mengangkat tangan ini, jadi nggak usah dipersoalkan, cuma adab doang. Bagaimana cara manusia meminta, itu aja. Adab. Sungguh-sungguh, nah, doa itu serius. Jadi nggak bisa setengah-setengah, harus tegas dan jelas. Mengucapkan doa itu tegas Pak. Itu adabnya itu. Jangan karena mau cepat karena hafal ya Allah. Ada juga itu. Muncul fungsikan doa. Ini yang dibaca apa ini teman-teman? Karena kecil, nggak tegas, nggak jelas. Ya. Pertama udah tua. Kan jelas. Jadi kan udah tua Pak. Maklum namanya orang asli pribumi kan kita hormati ketua, minta mau diganti. Jadi imam juga nggak boleh diganti. Asal. Udah hampir 80 tahun umur, nggak boleh diganti. Dia apa boleh buat Pak? Keduanya kan udah tua Pak, tamak, sholat itu lama. Iya, karena batuk dulu berapa menit gitu. Jadi imam. Dan nungguin batuk dia baru. Iya, kan masih batuk juga ya kok boleh buat. Sama. Begitu. Jadi harus ada ketegasan. Yang suaranya jelas. Tidak berkepanjangan. Jadi satu doa, adabnya itu sebenarnya 7 kata. Bapak mau minta rezeki, jangan lebih dari 7 kata. Ya Allah beri aku rezeki, kan 3. Yang halal yang barokah. Iya, yang halal yang barokah, ya Allah beri rezeki, yang halal yang barokah. Dah. Yang banyak, udah begitu aja. Itu nggak boleh bertele-tele, berkepanjangan. Jadi nggak usah diceritakan perasaan itu.
Ya Allah, di tengah malam yang sunyi senyap. Sementara dolar telah hampir menembus 13.000. Arisan ternyata gagal. Iya. Kondangan berapa tempat ya? Ini juga belum sadar-sadar. Tolonglah aku ya. Nggak terlalu banyak kebutuhan. Ini kan bertele-tele. Kalau ada malaikat nanya, lu mau minta apa sebenarnya? Kok keliling dolar segala macam. Minta rezeki langsung aja, ya Allah, turunkan rezeki buat saya. Begitu maksudnya itu. Jangan berkepanjangan dengan perasaan itu loh. Iya. Ini kan karena ada seninya itu. Ya Allah, sudi apalah kiranya. Nggak pakai sudi-sudi dengan Allah. Iya, sudilah kiranya kamu menurunkan rezeki buat saya. Nggak pakai sudi. Memang Allah itu senang dimintai kok. Hadis Pak, aku itu sangat senang kalau dimintai. Itu bedanya Allah. Jadi jangan pakai sudi. Sudi apalah kiranya kalau kau berkenan lah, macam-macam. Kata-kata yang kurang berkepanjangan. Nah yang ke-10 adabnya itu mencari waktu yang baik. Nah, ternyata di hari 20 waktu yang baik ini Pak, terungkap nih, Idul Fitri baik, Idul Adha baik. Setiap selesai sholat fardu itu waktu yang dianggap baik. Setiap selesai sholat fardu. Jadi jangan langsung Assalamualaikum ya berdoalah sedikit aja juga nggak apa-apa. Sepertiga malam yang akhir hari Jumat, maksud hari Jumat ini hari Jumat dari malam Jumat antara azan dan qomat. Jadi azan qomat. Nah itu duduk kita tadi waktu yang baik berdoa. Jadi makanya antara azan dan qomat itu banyak. Iya, usahakan doa. Jangan sampai terbuang sia-sia. Kemarin saya cerita, merek dagang juga bermakna doa. Saya beli beras buat yatim di Palmera. Itu dia merubah nama. Tadi Cinjin Kian, toko Cinjin Kian gitu. Kan dia rubah sekarang namanya Barokah. Jadi merek itu Barokah. Kenapa terilhamnya begini dia? Jadi sebelah rumah itu kemasukan maling, dia enggak. Padahal maling itu bisa kalau mau. Wow, barokah. Ya mungkin karena dia suka nolongin kita, beli yatim, beli beras buat yatim gitu. Jadi dia nggak ngambil untung, Pak. Padahal Cina. Ya, sengaja dia. Ya Allah, kalau orang Islam malah ngambil untung. Ini malah Cina. Iya. Dia kasih tahu ini Pak, adik katanya, yang sekian, modal, ambil, bayar modalnya. Begitu. Pada Cina. Jadi ngambil barokah itu kan tokonya toko barokah. Nah kita kan nggak paham itu bahwa merek itu doa. Ini malah kita jadi populer. Iya. Rawon setan. Doanya nggak bagus. Sambal kuntilanak. Susu, telur, madu, jahe, ginseng, plus tongkat Madura. Cibubur. Si goreng gila. Doanya nggak bagus semua. Di Cipete itu ada cabang lagi Pak, ayam bakar jahanam. Dikira bumbu masak di Jakarta. Kagak. Jangan. Cina malah bagus dia rubah namanya dari Cinjin Kian kan toko barokah. Nah kita ayam bakar jahanam lah, lama, rawon setan. Astagfirullah. Antara khotib dulu 2 khutbah itu waktu terbaik. Ini semua ada hadis Pak, yang nggak dicantumkan hadisnya ini. Banyak brosur kalau tatkala hujan turun. Jadi waktu hujan turun itu banyak baik berdoa itu. Lupa kita tidur. Tatkala 2 pasukan mau berperang, kalau mau berperang antara orang mukmin sama orang kafir itu Allah dekat. Sebelum perang, kalau udah perang masih doa juga ditembak gitu. Sujud terakhir dalam sholat itu masuk hari Asyura, nisfu Sya'ban, sebulan Ramadan Bapak. Ya,
Jadi bulan Ramadan itu siang malam non-stop. Itu terbuka semua, waktu terbaik berdoa. Jadi Ramadan itu walaupun bagaimanapun jangan nggak banyak-banyak berdoa, gitu aja. Iya, itu bulan Ramadan. Diistimewakan lagi tuh malam Lailatul Qadar, malam ganjil di akhir Ramadan. Hari Arafah, itu hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu terbaik. Kemudian yang ke-17-nya di dalam Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di tempat Sa'i dan Multazam, di Makom Ibrahim Hijr Ismail. Nah itu kalau di total Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada 17 tempat berdoa yang makbul, yang bagus. 17 tempatnya ya. Kemudian yang ke-20 di Padang Arafah. Nah itulah bagian pertama masalah doa. Nanti akan dilanjutkan masalah kedua mengenai tawasul doa gitu lah. Nanti akan kita lanjut. Nanti yang perlu itu ada fotokopi tinggal di brosur, cuma ada satu permohonan. Nanti ada sorban di belakang, itu untuk anak yatim. Barangkali ada rezeki Bapak, kalau disisikan karena kebetulan kita lagi kewalahan menghadapi uang sekolah yatim dan uang ujian nasionalnya itu udah harus dicicil dari sekarang. Ya 2 juta, jadi nyicil berapa kali nyicil. Jadi sekarang udah ditagih ya udah. Kita mohon partisipasi Bapak, barangkali ada rezeki. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah. Ikhlas saja. Ya, 10.000 nggak ikhlas jangan. Lebih baik 20.000 ikhlas. 20.000 nggak ikhlas jangan, rugi. Lebih baik 50.000 ikhlas. Jadi cari yang ikhlas saja. Yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mau ditanyakan, diberi waktu. Masalah doa. Ini Pak. Ya, langsung aja Pak. Bagaimana? Assalamualaikum Pak. Itu Pak, kalau sambil duduk atau sambil nyupir Boleh. Zikir boleh? Zikir boleh? Iya. Tapi nggak termasuk 20. Hah? Termasuk nggak 20? Syaratnya tadi Nah, kurang adab aja kalau lagi nyupir, karena khusyuknya kurang. Adab tadi kan harus ada khusyuknya. ya. Ini gara-gara nyebut doa kan tak tahu nabrak orang kacau. Tempatnya macet Pak. Oh ya boleh, kalau gitu. Tambah jadi 21. Boleh. Asalnya khusyuknya tuh, adabnya tuh. Ya. Jadi zikir aja. Itu sama dengan doa. Sebab doa itu Pak sebetulnya Allah itu kan tahu isi hati kita. Jadi walaupun kita nggak nyebut, Iya, iya. minta rezeki ya hanya zikir aja, Allah itu udah tahu. Ini lagi kekurangan rezeki udah tahu Allah itu. Dan itu doa nabi-nabi. Nabi Yunus dalam perut ikan, nggak ada doa minta keluarkan dari perut ikan dia. Doa dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya, nggak ada nyebutkan keluar dari perut ikan kan. Allah sudah tahu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, aku telah menzalimi diriku. Begitu Pak. Jadi Bapak zikir aja Allah udah tahu. Isi hati kita kan hanya Allah yang tahu. Nah kita kadang mengucap itu ada bantuan dari malaikat. Malaikat kan tahu. Kalau isi hati nggak tahu. Ya. Makanya kita kadang melapaskan sholat itu perlu supaya malaikat catat. Oh ini sholat sunnah. Oh ini sholat qobliyah kan gitu. Tahu. Doa itu yang bagus, yang pendek, yang cepat, singkat. Iya betul. Iya. Bapak perhatikan doa Quran. Doa di Quran singkat padat. Ya, Rabbana atina fid dunya itu kan di Quran semua. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Iya. Jadi singkat padat, jangan ada Nabi juga ngajarkan doa juga begitu. Jadi unek-unek masuk nggak usah dikeluarin. Allah Nggak usah tahu. dikeluarin, Allah sudah tahu. Nggak usah disebutkan dolar nembus 12.000 hari saya nggak keluar. Kondangan berapa tempat itu Allah sudah tahu, itu nggak usah dicerita. Iya. Iya. Tanggung bulan Allah juga udah tahu, tanggung bulan udah tahu. Langsung aja. Begitu Pak. Itu adab. Nah kita kan kebanyakan nggak tahu karena perasaan. Yang berlimpah, yang barokah. Iya begitu. Karena perasaan tadi nanti sebenarnya kurang pas dalam ilmu tasawufnya. Makanya Pak doa
ulama ini kan tergantung ulamanya. Kalau doa ulama tauhid itu seninya beda lagi dengan ulama fikih. Nah, lebih berseni lagi ulama tasawuf. Misalnya begini, ini negara kita dari ada musibah umpamanya. Ulama fikih yang suruh berdoa, dia pasti doa, ya Allah, lepaskan kami dari musibah ini. Jauhkan kami dari musibah. Selamatkan bangsa kami. Itu fikih, ulama fikih. Kalau ulama tauhid, doanya nggak begitu, ada seni. Ya Allah, beri kami kekuatan menghadapi musibah ini. Begitu, ada seninya dikit. Nah, kalau ulama tasawuf, ya Allah, kalau musibah ini baik bagi kami dan rakyat dan pemimpin kami, lanjutkan saja musibah. Nah, itu bikin kerok. Allah, itu. Kalau musibah tadi nggak mendatangkan kebaikan, tolong ganti yang lain. Begitu. Jangan-jangan ini doa ulama tasawuf kita ini. Lanjutin terus musibah. Gak ada hentinya itu. Karena memberikan kebaikan, kan begitu Pak doanya. Itu versi ulama tadi. Ya. Nah, Quran itu cukup semua Pak. Ada doa ulama fikih, ada doa ulama tasawuf, ada doa ulama tauhid. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan kami ditimpa musibah seperti orang terdahulu. Itu ulama tauhid yang berdoa begitu. Gitu. Masih ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Jadi memuji memang termasuk syarat. Jadi iza sholla ahadukum falyabda bitahmidillah. Jika kamu mau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan lupa memuji Allah. Sampai ada sahabat nanya, Rasul, saya ini nggak bisa memuji Allah, karena bagaimana caranya itu? Nah, itu Nabi sampai mengatakan, minimal kau baca surat Al-Fatihah. Kalau nggak bisa memuji Allah, gitu. Jadi baca Fatihah itu termasuk memuji Allah. Jadi nggak usah disalahkan kalau orang mau berdoa Al-Fatihah, gitu. Asal tahu tempatnya mau berdoa. Begitu. Nah, kemarin saya dikritik juga oleh dokter Haji ceramah di rumah sakit Haji. Karena pengalaman dokter itu orang mau operasi Pak, mau ngasih tahu sama pasien yang mau dioperasi itu maksudnya berdoa. Nah, cuma dia ngasih tahunya bukannya berdoa Al-Fatihah. Nah, pasiennya ngamuk, yang berdoain mati. Doa baca Fatihah apa? Begitu. Ya, maksud dokter itu pasiennya nggak ngerti. Doain mati, saya suruh baca Fatihah. Bukan, dokter suruh doa. Cuma nyebutnya itu dia Al-Fatihah. Mau operasi dia nyebut Al-Fatihah. Begitu. Salah paham. Masih ada lagi? Nah, ada satu hadis Nabi, la yarudul qada illa du'a wal kasal. Tidak ada yang bisa merubah nasib kamu, takdir kamu besok lusa, kecuali doa dan usaha. Nanti gunanya doa. Jadi walaupun Allah sudah menetapkan nasib kita, lahir, mati, tahu, ini bakal berubah karena doa dan usaha. Itu gunanya. Udah ketulis. Doa dan usaha. Makanya kita tiap hari berdoa supaya berubah takdir dari, kalau dia takdirnya buruk, dirubah karena doa kita. Ya Allah, selamatkan perjalanan. Nah, ternyata dirubah oleh Allah, selamat. Tapi usaha aja jangan ngebut. Mentang-mentang udah doa ngebut aja ya mah. Doa dan usaha. Kebun aja kok udah doa, nggak bisa. Orang ikuti aturan kita. Doa dan usaha. Tak jadi orang kaya, ya doa, tapi harus usaha dong. Nyari modal, pinjam kayak kemana kan begitu. Doa dan usaha itu merubah takdir. Jadi tidak ada yang dapat merubah takdir itu kecuali doa dan usaha. Nah, itu kepentingan doa. Berarti memang harus setiap hari, walaupun dalam hati. Nah, bedanya Pak, orang mukmin itu dapat rahmat dan rohim, rahman dan rohim.
pemberian pengasihnya Allah dan penyayangnya Allah. Kalau orang yang bukan mukmin cuma dapat rahmannya Allah, karena pengasihnya Allah. Allah itu maha pengasih, nggak peduli, nggak pilih kasih, itu aja ya. Beda orang mukmin. Orang mukmin ini karena ada sayangnya, jadi siap doa kita nggak langsung dikasih. Kenapa? Karena sayangnya Allah. Begitu. Ada yang mau minta kaya, nggak kaya-kaya Pak Ustaz. Mungkin lebih baik kau jadi orang miskin gitu. Jadi orang miskin dan sombong, kalau jadi orang kaya. Begitu. Jadi semua itu ada kebaikan. Mana yang terbaik itu tadi loh. Serahkanlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.